Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa bihi dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah bersyukur yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan tadi langkah-langkah mudah-mudahan menuju sini catat Allah sebagai amal yang berlimpah untuk kita semua, dan nanti juga tidak sia-sia karena ilmu yang akan kita dengarkan ini masya Allah ya. Dan sholawat dan salam kita selalu hadirkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat. Semoga kita kelak pun bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Ya, yang lebih khusus yang kalau kita hormati guru besar kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Habib Ali Zainal Abidin bin Hasim Asydaq yang sudah berada di tengah-tengah kita, dan juga budak-budak dari MT Al-Azizah Majelis Ta'lim ini kompak selalu ya, serta budak-budak yang hadir di sini masya Allah ya. Dan kita nanti siap untuk mendengarkan dengan datang jauh-jauh ke sini, insya Allah ilmunya kita buka telinga kita ya, kita buka mata hati kita kosongkan gelas kita seperti gelas setengah isi dan setengah kosong. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu bagaimana profil yang guru besar kita hari ini ya. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasim Asydaq pernah belajar di Yaman, Hadramawt, di Darul Mustafa pimpinan guru-gurunya Habib Umar bin Hafiz. Beliau mengajar juga di Majelis Ta'lim ya, dan juga mengatur Majelis Ta'lim Darul Mustafa As-Sakofi. Masya Allah ya. Kita persilakan beliau untuk tausiah, dan insya Allah nanti masih ada waktu kita bisa diskusi bersama Ustaz hari ini. Tafadhol Ustaz Al-Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrillahi tatarahatul qulub wal arwah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin shahidus shalah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang mudah-mudahan dengan perkumpulan pada siang hari ini Allah Ta'ala curahkan banyak keberkahan, rahmat serta maghfirah ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang menjadi sebuah tanda legalitas kelak di yaumil mahsyar. Allah akan kumpulkan kembali di bawah naungan pancinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kecintaan atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini sebelum kita mulai kajian yang akan sama-sama kita saksikan, yang sama-sama akan kita dengarkan, nggak salah kalau saya jujur, saya ada buku karena baru pertama kali saya itu di depan bidadari. Baru pertama kali saya ngaji di depan ibu-ibu. Saya nggak pernah ngajar perempuan, Dan subhanallah, tadi waktu saya kesini, saya cukup kaget karena kemarin saya nggak lihat alamatnya di sini, nggak lihat. Saya pasarin saja sama yang dikirim saya tadi, nanti saya ini buka mapnya, nanti jalan ke situ pokoknya. Ternyata pas lihat daerahnya
kemarin malam tepuk saya ngajarin hatinya. Wa yukhriju minhu al-adawata wal buhtana wa hasad al-ihwan. Dia bakal jadikan hati, dia bakal jaga hatinya, dia bersihkan hatinya daripada apa? Daripada permusuhan, daripada buhtan, daripada sifat buhut, sifat hasud, iri dengki. Dibersihin tuh hatinya dari itu semua. Kenapa? Karena sifat iri dengki itu sangatlah berbahaya. Sebagaimana yang dipesankan, dikasih tahu kita oleh baginda Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Hati-hati kata Nabi. Sifat hasud, iri dengki ini dapat membakar, menggerogoti kita punya hasanat, kita punya kebaikan seperti api yang membakar, yang menggerogoti batang-batang pohon. Seperti itu juga pahala kita akan dihabisin. Kita ngaji nih, Masya Allah, dapat pahalanya gede. Ibu-ibu jalan dari rumah jam berapa tadi? Dari rumah jam 8. Udah kumpul, niat kesini mau ngaji, betul gak? Kata Nabi SAW, man intaqala min makanin ila makanin akhar liyatlubal ilma bukira lahu qabla an yakhwa, kata baginda Nabi. Barang siapa yang keluar berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya tujuannya untuk menuntut ilmunya Allah Ta'ala, maka sebelum dia angkat kakinya, sebelum dia langkahin kakinya, Allah udah ampunin dosanya dia. Allah itu diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Dapat pahala banyak, kita hadir di sini banyak. Gara-gara hasud ada di dalam diri kita, gara-gara sifat iri ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, akhirnya ini pahala habis semuanya. Ini hasanat yang kita dapatkan susah payah, capek-capek, habisnya sekejap. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang hatinya bersih. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pandangannya dia bakal jaga pandangannya daripada apa yang Allah haramin. Dia bakal gunakan pandangannya untuk dijadikan alat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, perutnya dia bakal jaga, jangan sampai masuk barang yang haram ke dalam perutnya. Ini ciri orang yang beriman. Karena baginda Nabi SAW mengatakan di dalam sabdanya, idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam la'anahu kullu malakin fil ardi was sama'i ma damat tilkal luqma fi batnihi wa in mata 'ala tilkal hala fa ma'wahu jahannam. Apa namanya? Tidaklah masuk satu suapan dari barang yang haram ke dalam perut anak Adam melainkan seluruh malaikat Allah akan melaknati dia. Sampai kapan? Sampai itu makanan yang haram tadi keluar lagi. Sampai makanan yang haram tadi keluar lagi. Dan naudzubillah, kata Nabi, seandainya dia mati dalam keadaan tersebut, mati dalam keadaan itu satu suapan yang haram masih ada di dalam perutnya, gak pakai lama, kata Nabi, langsung dilahap sama neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Yang kelima, kata Imam Al-Ghazali Abullah, ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman akan tampak pada tangannya. Dia gak bakal gunakan tangannya untuk melakukan hal yang haram, akan tetapi dia bakal gunakan tangannya untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan suatu hal yang adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, apa? Yang keenam adalah kakinya. Bakal tampak di kakinya. Dia gak bakal gunakan kakinya untuk melangkah ke jalan yang Allah harami. Dia bakal gunakan kakinya untuk digunakan untuk melangkah kepada tempat-tempat yang Allah ridhai. Yang terakhir, ketaatannya. Ketaatannya dia. Ketaatannya dia jadikan ketaatannya ikhlas karena Allah. Saya sholat karena Allah. Saya sholat karena Allah. Saya sedekah karena Allah. Ada orang sekarang hitung-hitungan ini. Banyak banget hitung-hitungan. Oh, sholat duha bisa begini, sholat asar, baca waqiah bisa begini. Kita ini terlalu banyak memikirkan timbal balik dari Allah Ta'ala. Memikirkan timbal balik dari Allah Ta'ala yang akhirnya mengkhawatirkan nanti di saat kita beramal ibadah kepada
jadilah ikhlas amalan kita baca dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Tapi nggak terrealisasi itu semua. Akhirnya nggak terwujudkan karena banyak yang meremeh. Nanti baca Waqiah biar urusan dunia ente lancar, biar proyek ente gol. Nah, jangan begitu, ibadah karena Allah. Makanya Imam Al-Ghazali ngasih kita perumpamaan. Jadi seandainya Allah nganyikan sholat, nganyikan neraka, ini masih mau nggak nyembah Allah Ta'ala? Kalau memang betul-betul kita cinta sama Allah, memang betul-betul kita sholat karena Allah, betul-betul kita ibadah karena Allah, tetap kita sembah Allah Ta'ala. Tak usah keadaan yang lain. Karena apa? Sebelum kita ibadah sama Allah Ta'ala, sebelum kita ibadah sama Allah Ta'ala, Allah udah tulis rezeki buat kita masing-masing. Saya, antum semuanya, antum lah ini semuanya. Udah ditulis dari jatuh sama Allah Ta'ala, rezekinya masing-masing, gak ada yang tukar. Rezeki saya gak tukar sama yang duduk di samping saya, rezeki yang di samping saya gak tukar, keambil sama saya, gak ada yang kayak gitu. Paham? Jadi ini PR. Sekiranya umat Islam memperhatikan hal-hal ini, masih ada gak kira-kira Buya? Masih ada gak Buya? Karena dijaga lisannya, dijaga matanya, dijaga tangannya, dijaga kakinya, dijaga hatinya, dijaga taatnya dia sama Allah, semua dijaga. Semua dijaga. Terus insya Allah adanya bullying, adanya pembulian, adanya hal-hal yang gak mengenakan karena orang gak jalan ngikutin jalannya baginda Nabi SAW. Padahal baginda Nabi SAW esensinya beliau diutus sama Allah Ta'ala sebagai basyiran wa nadhiran, pembawa berita bahagia, pembawa berita gembira, pembawa juga berita ancaman dari Allah Ta'ala. Jadi yang mana yang mau kita ikutin? Yang mana yang mau kita ikutin sekarang? Baginda Nabi atau selain ikutin baginda Nabi? Kita terapkan kalau kata Habib Umar, bawa pulang Rasulullah ke rumah kalian masing-masing, kata Habib Umar bin Habib. Bawa pulang Rasulullah ke rumahnya kalian. Bagaimana bawa pulang Nabi? Sedangkan Nabi jasadnya di mana, kita di mana? Gimana cara bawa pulangnya? Bawa pulang baginda Nabi hakikatnya, kata Habib Umar. Rasulullah SAW minum, bagaimana caranya beliau minum? Beliau minum duduk, gak pernah beliau minum diri. Tiap minum beliau lakukan dengan tiga kali minum, temukan. Gak pernah pas di dalam minum. Beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lagi rame, bener tuh. Kata dokter kalau minum bagus banyak-banyak sekaligus tuh gak bagus, bisa serangan jantung, bisa begini begitu. Aneh gak percaya dokter. Aneh percaya Rasulullah. Aneh ngamalin ini bukan karena dokter, tapi karena mengikuti Nabi. Karena yang saya tahu kalau ikutin Nabi hidup kita sehat, Mas. Hidup kita sehat. Kecuali kita sakit, dia sakit dokter percaya sama dia. Kalau sama tuntunannya Nabi ini bersangkut paut sama imannya kita. Nabi nyuruh kayak gini, pasti ada hikmahnya. Hikmah yang begitu besar. Bisa dipahami? Bawa Rasulullah pulang ke rumah kita, minum, kita kasih tahu anak kita. Masya Allah. Ajarin pakai siwak, kasih tahu Nabi begini. Jangan ngomong ibu, saya ingetin, jangan ngomong gak boleh sama anakku ya. Gak boleh tuh. Misalnya ngomong gak boleh ibu-ibu, bukan ke anak kecil tuh gak boleh kena kalimat gak boleh. Gak boleh tuh begitu. Gak ada uslubnya itu kata Nabi. Gak ada apa namanya, gak ada diplomasinya itu. Kita ngasih tahu anak kita ini di rumah, kita ngajarin anak-anak kita ini mesti pakai diplomasi. Nabi selalu itu kan jadi nyopot gitu. Kalau kita bilang nggak boleh, ini hilang gitu kan, psikisnya kan. Ini belum ini ilmu sebelum dibahas sama psikiater di dalam kitab kita juga ada, udah diajarin sama baginda Nabi. Nabi SAW waktu jalan diberhentiin sama anak-anak kecil, sama bocah-bocah, diajak bercanda. Tapi karena Rasulullah diutus bukan sebagai tukang gurau, Nabi bilang itu saya ini nggak diutus sebagai tukang gurau. Kalau mau bercanda kita bercanda di masjid. Paham? Wallahu Ya Habib, waktunya buat Bunda nanya boleh ya Habib ya? Boleh, Masya Allah. Ya, Bunda-bunda ya, kita ada diberi waktu nih Masya Allah Habib. Boleh Bunda-bunda mengajukan pertanyaan
apa yang dibundakan selama ini, karena sama-sama kita sebagai ibu ya, banyak sekali lah saat ini ya Habib ya, di media sosial paling banyak yang sering kita pantau tadi di mana yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Oli Suryani dari Serpong BSD MSI Tangerang Selatan. Mau bertanya Pak Ustadz, saya kemarin ada yang ngekos, terus anaknya itu kena pembulian di pesantren. Di pesantren, memang bukan baru kali ini aja ya, di pesantren, dan dia sampai ke psikiater. Anaknya belum besar, masih masuk SMP. Terus bagaimana cara kita menyikapi ini semua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib langsung jawab, nanti setelah itu langsung pertanyaan kembali ya. Bagaimana menyikapi hal ini Habib? Silakan. Foto dulu. Memang ini Masya Allah, zaman sekarang ini Masya Allah. Kalau boleh dikatakan zaman sekarang ini bukan krisis uang, tapi krisis akhlak. Krisis akhlak. Masya Allah. Itu di bawah sana ini. Di rumah Iya Habib, kita juga sering baca di medsos juga ya, ada beberapa masalah pesantren. Itu boleh buat di apa namanya, mungkin dikasih masukan ke mudir pondoknya itu. Udah dengan Ini orang tua. masalahnya sekarang ini kayak gini. Banyak orang bikin pondok pesantren, yang bikin ini, yang bikin nggak ngajar, nggak punya ilmu, dalam artian nggak punya kapasitas keilmuan. Akhirnya dia mampu 5 tahun doang, kita sekali dengan siapapun itu. Ini banyak nih pondok-pondok kayak gitu. Kalau dikatakan, Habib anaknya gimana? Saya alhamdulillah 2 anak ini mondok di Jawa Timur, di rumahnya. Tapi alhamdulillah selama ini saya belum dengar kata-kata atau aduan yang nggak baik. Alhamdulillah kan. Yang ada alhamdulillah. Makanya sekarang gini, bukan berarti kita dibully sabar. Nah, kalau memang kita dibully cuma sekedar ucapan, ya, kita dibully cuma sekedar ucapan, boleh mubali. Kita nggak usah hiraukan ya, biarin aja. Ada yang sekiranya kalau bulian itu sudah main fisik. Lain lagi kita harus jaga diri kita. Makanya kata Imam Al-Ghazali, orang kalau waktu di mana dia nggak marah, dia sampai keledai. Maksudnya kalau kita marah sama keledai, ya keledai itu Sudah tiap hari. sudah sampai ke mental. Nah, itu udah boleh. Kalau menurut saya pribadi itu udah boleh di apa namanya, di sikapin dengan cara hukum. Biar tidak ulang lagi kayak gitu. Ya, sebagai warga negara yang patuh sama hukum, ya ikutin hukum, jangan main hakim sendiri. Sedang diurus. Iya, alhamdulillah sama Masya Allah kayak gitu. Makanya kalau saat ini cuma dikatain, jelek, itu begini, itu begitu, itu orang yang hatinya busuk nawar, ya alhamdulillah ya. Paham? Tapi kalau udah harkat martabat, kayak misalnya ini kan misalnya bullying itu kan nggak mesti pakai mulut. Iya. Tapi fisik, mencelakakan, sama kayak tukang begal ini pembuli maksudnya. Tukang begal ini pembuli. Dulu ada sahabat datang ke baginda Nabi SAW, menanyakan hal yang ini, ya Rasulullah, kalau kita dibegal bagaimana? Kalau kita mau diperiksa bagaimana? Apa kata Nabi? Itu lawan kata Nabi. Kalau saya mati, Anda mati di dalam mempertahankan harkat martabat, harta Anda, keluarga Anda, matinya syahid kata Nabi SAW. Jangan takut. Kalau kita sekarang begitu kayak gimana? Berarti kita bulinya bukan cuma pakai mulut. Kalau udah sampai kena siklisnya itu kan, kita jalanin hukum yang ada, prosedur yang ada.
Tapi iya salah, ada tetap dipakai. Jangan nanti kita ketemu sama orang tua yang malah berani mulut, malah kotor juga mulut kita alhamdulillah. Paham? Ya, demikian ya Ustaz percaya diri. Sehingga kalau dibekali rumah percaya diri, berani, insya Allah dia juga punya sikap di bawah bagaimana sehingga membuat orang juga tuh gak berani ya untuk ngebully si anak kita tersebut ya. Madrasah yang pertama tadi adalah orang tua ya, Habib ya. Peranan bapak itu begitu besar hati anak. Saya kan saya bikin dia pede. Kalau ke ibunya kan pasti dia pede kalau ke ibunya apa aja dia mau. Tapi kalau ke bapak kadang-kadang dia lagi nyanyi, misalnya nyanyi lagu nggak jelas. Saya lihatin di malu, saya jadi percaya diri. Makanya tadi saya bilang jangan ngomong nggak boleh ke anak. Jangan ngomong nggak boleh ke anak. Anda boleh tanya ke dokter psikiater. Jangan mengutarain kalimat nggak boleh. Karena kita masih bisa pilih kalimat yang lain untuk mengarahkan dia dari perbuatan yang menurut kita nggak bagus, jadi kita lebih bagus. Baik, ya masih ada yang mau pertanyaan udah? Kita masih ada buka 2 pertanyaan lagi. Ada yang masih ada 2? Silakan. Oh silakan udah. Sini. Berangkat kiamat ke Pondok Darul Mustafa. Kalau dibilang saya orang yang bisa itu adalah yang lagi kaget karena sebelum berangkat saya masih bergaul nongkrong sono sini masih asik dengan dunia luar. Ya. Kalau datang ke sana kaget, sumpah saya. Akhirnya kena pergaulan di sana. Pergaulan bukan pergaulan yang macam-macam, bukan. Dalam artian nongkrong sono nongkrong sini jalan belajar saya dulu di sana. Sampai pada suatu ketika saya ketemu sama Habib Umar, dipegang dada saya sama beliau, dari kepala dipegang sampai dada, dipegang sama Habib, video sama Habib Umar. Subhanallah, di saat itu saya merasain saya punya semangat belajar yang begitu besar. Dahsyat saya punya semangat belajar. Akhirnya kawan-kawan saya, teman-teman saya bilang saya kongkong semuanya saya tinggalin. Saya asik belajar terus. Sampai saya itu kalau secara kasar dimusuhin sama mereka. Sebagian besar musuhin saya. Di situ saya ngerasain saya hidup di negara orang sendirian, jauh dari orang tua. Saya ngerasain gitu. Saya kesana, yang biasa saya temenin saya nongkrong sama dia dari bukti sama dia, dari layani. Akhirnya saya ambil sikap. Saya dengar nasihat Habib Umar. Wujudak di dunia anta ma'arabbak, anta ma'arabbika ta'alluqa. Keberadaan kamu di dunia itu cuma berdua, kamu sama Tuhan kamu. Tahu-tahu Habib Umar waktu ceramah malam Jumat itu kasih tahu siang malam Jumat setelah Maulid. Habib Umar ngomong kayak gitu, saya dengerin saya milik Maulid. Saya tak peduli berarti sama yang lain. Yang saya perlu beresin diri saya pribadi. Saya beres diri saya pribadi, saya jalani setelah saya jadi, ya alhamdulillah keharusan nikmat. Saya jadi bintang kelas di kelas saya. Di situ orang-orang mulai suka lagi sama saya. Sebelumnya saya dicari, ada orang sok pagi, ada orang sok alim, ada orang ahli tafsir lewat lihat, dikunjung saya. Itu bukan cuma di Indonesia, sampai ke Tarim pun ada yang kayak gitu. Tapi orang Indonesia juga, orang Solo nggak begitu. Akhirnya saya pribadi memahami konteks hidup ini antara saya dengan Tuhan saya. Antara saya dengan Tuhan saya. Maka itu aja, saya didik diri saya asah diri saya poles diri saya pribadi, saya benahi diri saya nggak peduli yang lain. Pada akhirnya mereka butuh sama saya. Pada akhirnya mereka datang ke saya nanya, pemahaman yang ini bagaimana, pemahaman yang begitu gimana, ini dulu. Ya. Mungkin ini bisa diambil hikmah buat nyikapin hal-hal kayak gini. Makanya tadi kenapa saya bilang coba dirangkul yang ngebully. Jangan anaknya ngerangkul, bapaknya ngerangkul, karena bapak punya karisma tersendiri. Karena sosok bapak ini, sosok bapak ayah ini punya karisma tersendiri, punya wibawa tersendiri. Iya. Adik ini masih ada pertanyaan lagi, boleh Adik? Istri pun begitu, kalau mau negur suaminya jangan di depan anak. Karena masing-masing dari sosok orang tua itu punya wibawa tersendiri.
punya wibawa tersendiri, punya kekurangan kelebihan tersendiri, dan punya manfaat masing-masing tersendiri juga. Untuk urusan yang seperti tadi, mungkin ibu bisa ngobrol sama suami ibu di balik layar. Di balik layar, bikin ketetapan, coba kasih pemahaman yang benar. Ya, nggak semuanya zaman modern mesti pakai handphone, enggak. Ini handphone ini jahat. Nanti mungkin saya bagikan ada nasihat soal handphone, nanti saya bagi ke Bu Dina. Nanti biar Ibu Dina share ke yang lain, ya. Nanti biar di-share ke yang lain sama Bu Dina. Ini handphone ini jahatnya makhluk zaman sekarang ini. Jahatnya makhluk zaman sekarang handphone. Bayangin, sekarang orang bangun tidur yang dicari handphone-nya. Keluar dari kamar mandi yang dicari handphone-nya. Keluar dari kamar mandi yang dicari handphone-nya. Mau ke kamar mandi yang dicari handphone-nya. Mau makan yang dicari handphone-nya. Dipoto dulu tuh makanan. Seakan-akan waktu makanan yang mau dimakan itu dapat pahala. Hah? Masya Allah kan? Kayak berlomba-lomba jadinya. Habis bikin kopi suaminya, habis bikin makan suaminya, buru-buru dari handphone. Yang suami pulang ke rumah, buru-buru dari handphone. Padahal kata Imam Ghazali, ini suami kalau habis kerja di luar, niatnya mau cari nafkah buat anak istrinya, ya, sampai di rumahnya dicium tangannya sama anaknya, maka Allah gugurkan dosa dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Barokah anak dicium tangan. Tapi sekarang nggak terlalu gubris yang kayak gitu, disepelekan. Bukan disepelekan secara sengaja, tanpa sengaja. Ini yang udah mengalihkan. Yang kedua pokoknya handphone. Habis sholat handphone, belum zikir itu udah handphone. Belum wirid sudah handphone. Ngobrol sama orang udah nggak katakan megangnya handphone. Ini bahaya orang. Ini handphone, gara-gara handphone yang bikin kita jauh dari Allah. Banyakkan mata kita jatuh ke handphone daripada Al-Quran. Gara-gara handphone silaturahmi kita jadi kurang. Gara-gara handphone hubungan kita sama Allah jadi jauh. Hubungan anak sama orang tua jadi jauh. Gara-gara handphone semua. Makanya nanti saya share biar bisa di-share. Ya. Kalau urusan suami istri, ya coba nanti dimusyawarahkan di belakang layar. Pokoknya jangan sampai ada istri negor suami atau suami negor istri di depan anak, jangan. Karena itu bisa menghancurkan kewibawaan orang tua di mata anak. Ini kadang-kadang hal ini nggak banyak disadarin. Besok anaknya dikasih nasihat, anaknya dikasih omongan nggak dengar anaknya yang disalahin anaknya. Padahal gara-gara orang tua. Nah, kamu masuk kamar dulu atau kita yang masuk kamar? Kita yang masuk ke kamar atau kita yang keluar sebentar ngomong yang enak sama istri, ngomong yang enak sama suami. Paham? Bu siapa namanya? Bu Aisyah ya? Ya, demikian ya, Masya Allah. Ya, sambat terasa nih Habib waktu bunda-bunda salihah semuanya. Bekal kita ya agar anak-anak kita ke depan menjadi anak yang tangguh ya, yang bebas dari bully ya, bukan hanya yang dibully tapi juga tidak membuli. Tadi yang sudah kita rangkumkan bahwa yang pertama itu yang kita tumbuhkan adalah iman, akhlak anak tersebut. Tentunya kalau ingin menemukan iman dan akhlak pada anak tersebut adalah dari orang tua dulu, karena keluarga adalah madrasah yang pertama. Kemudian kalau kita menitipkan anak kepada tempat pendidikan, please kita juga harus pilih-pilih gitu, harus peka menilai mana di sekolah yang tepat, mana pesantren yang tepat. Jangan sampai nanti ada anak dibully pesantren, takut masuk pesantren, jangan juga. Jadi kita pilih-pilih gitu, mana pesantren yang benar-benar tepat gitu. Kan ada referensi dari beberapa orang, seperti ada referensi yang dipercaya ya. Lalu sebagai orang tua juga, please juga kita jadilah orang tua dan sekaligus teman yang nyaman buat anak kita. Ya ini sama pengalaman juga. Jadi kalau sama anak itu jangan beranak takut gitu loh. Ya, buatlah dia nyaman bercerita kepada orang tuanya. Ya, jadi bercerita dia nyaman, apapun yang cerita sama orang tuanya daripada dia orang lain. Sesibuk apapun orang tua, please berikan waktu pada anak-anak kita semua. Dan tadi betul juga tentang kemajuan dunia teknologi saat ini. Kita tidak bisa pungkiri, ini namanya media sosial. Anak-anak depan
kita ya, ini namanya media sosial itu semuanya gampang dia buka, share gampang. Padahal betul di sini, tapi ada waktu-waktu. Nah, untuk menjaga itu ada kiatnya juga. Beri anak kegiatan-kegiatan yang positif, Bunda. Ya, kegiatan positif itu banyak. Leadership anak itu tidak hanya di sekolah. Boleh dengan seni, boleh dengan olahraga, ya, boleh dengan dia masuk organisasi-organisasi. Itu akan tumbuh leadership yang bagus untuk anak. Nah, itu yang terpenting banget ya. Dan yang terpenting juga kita berikan contoh bukan hanya dari segi nasihat, omongan, tapi anak akan melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Setuju nggak tuh? Ya kan? Like mother, like son. Jadi apa yang bundanya lakukan, apa yang orang tuanya lakukan, itu yang akan dilihat anak, bukan katanya atau nasihatnya. Itu yang terpenting yang harus kita pegang ya, teman-teman. Dan mudah-mudahan ya, Beb, ya, pemerintah kita juga tegas gitu dengan media sosial yang berseliweran saat ini. Karena ada negara-negara maju di sana, tidak ada yang namanya WA loh, tidak ada yang namanya Facebook. Saya nggak perlu sebut negara tersebut. Semua diblokir, yang mereka hanya WeChat. Apakah negara itu mundur? Tidak, negara yang maju. Mudah-mudahan pemerintah kita juga ada solusinya untuk menangani hal tersebut ya. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Ya, bunda-bunda saya semuanya dan Habib, terima kasih banyak ya Habib. Masya Allah, hari ini ilmunya bermanfaat sekali ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Habib tadi bisa menjadi bekal kita pertama sebagai ibu untuk bisa membimbing putra putri kita yang terbaik. Dan saya Mulia Zainal ingin sedikit pantun. Bukan ada di atas para anak isun pesan berita. Andaikan saya Mulia ada himau, saya maafkanlah. Jadi susun maaf untuk kita. Jika haus nanti minumlah, jika lapar nanti makanlah. Jika saya ada hilang, saya maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair.